Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya di channel pengembangan diri seputar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu gendam. Nah, spesial pada video kali ini saya akan menjelaskan materi self hipnosis. Nah, self hipnosis yaitu sebuah materi hipnotis yang digunakan untuk memprogram atau menanamkan sugesti-sugesti positif ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Jadi Anda bukan hanya pintar menyugesti orang lain, mempengaruhi orang lain, menghipnotis orang lain, tetapi Anda juga diajarkan bagaimana Anda menghipnotis diri Anda sendiri, memprogram diri Anda sendiri, mensugesti diri Anda sendiri agar menjadi pribadi yang luar biasa, berkarisma, berwibawa, dan tentunya terbebas dari mental-mental blok yang menghambat kesuksesan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pentingnya belajar ilmu hipnotis. Nah, banyak orang masih mengabaikan ya, belajar ilmu hipnotis itu untuk apa sih? Apakah hanya sekedar menidurkan orang, atau untuk permainan, sugesti, mempengaruhi, atau untuk apa? Tentunya ini banyak yang belum paham ya tentang manfaat belajar ilmu hipnotis itu apa saja sih manfaatnya. Nah, khusus pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat belajar ilmu hipnotis. Nah, belajar ilmu hipnotis yang pertama, Anda akan belajar yang namanya memahami cara kerja pikiran manusia. Jadi, cara kerja pikiran manusia ini ada dua ya, yaitu Anda akan mempelajari tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dan selain itu, Anda juga akan belajar yang namanya seni komunikasi. Karena di ilmu hipnotis, khususnya hipnotis modern, itu ditekankan Anda bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa mempengaruhi orang lain. Itu manfaatnya ya. Terus yang kedua, ketika Anda sudah memahami cara kerja pikiran manusia itu seperti apa, teknik-tekniknya seperti apa, maka keilmuan tersebut bisa Anda gunakan untuk mempengaruhi orang lain, yaitu dengan cara pendekatan seni komunikasi. Jadi ilmu hipnotis ini ada rumus komunikasinya ya, ada kalimat kunci tertentu yang diucapkan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Selain itu juga di pikiran manusia itu dia menangkap juga tentang bahasa secara verbal dan non verbal ya. Verbal itu secara komunikasinya secara kata-kata, sedangkan non verbal itu komunikasi lewat bahasa tubuh, lewat pakaian dan sebagainya ya. Itu nanti dijelaskan di dalam kelas. Ketika Anda memahami ini, maka ketika Anda berkomunikasi dengan orang lain, maka komunikasi Anda itu bisa digunakan untuk mempengaruhi orang. Terus yang ketiga, ketika Anda sudah bisa memahami cara kerja pikiran, bagaimana menggunakan seni komunikasi untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar. Nah, di sini Anda akan belajar bagaimana membuka critical area atau membuka kesadaran orang lain agar orang lain itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan Anda bisa mensugestinya. Dan inilah yang dinamakan dengan ilmu hipnotis. Jadi ilmu hipnotis sebuah ilmu yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar dan Anda menanamkan sebuah sugesti tertentu. Nah, sugesti di sini ada dua ya. Ada yang namanya sugesti permainan, sugesti terapi, sama sugesti untuk pemberdayaan diri. Kalau untuk permainan tentunya Anda pernah melihat ya tayangan yang ada di YouTube, di TikTok, di Facebook, di Instagram atau di TV yang selama ini Anda melihat hipnotis begitu dasarnya, begitu luar biasanya, kok bisa ya hanya dengan gini bisa tidur, bisa apa, dan mengikuti seluruh instruksi yang diberikan. Nah, nanti di sini Anda juga akan belajar tentang materi itu. Terus yang kedua, Anda juga akan belajar yang namanya hipnoterapi secara sederhana. Jadi di ilmu hipnotis untuk pemula atau yang sudah mahir, di situ nanti Anda akan belajar yang namanya hipnoterapi yang digunakan untuk terapi mempercepat proses penyembuhan secara fisik dan membebaskan orang terbebas dari masalah batinnya, misal trauma, rasa khawatir, cemas berlebihan, anxiety disorder, dan tentunya banyak sekali ya masalah tentang pikiran. Tentunya tentang berkaitan dengan kecemasan. Ini yang kita pelajari. Terus yang ketiga, di dalam hipnoterapi ini juga Anda akan belajar tentang pemberdayaan diri. Nah, pemberdayaan diri yaitu sebuah ilmu hipnotis yang digunakan untuk mendayagunakan diri Anda agar menjadi lebih baik. Anda akan diprogram pikiran bawah sadarnya agar lebih percaya diri, lebih fresh. Anda akan memahami tentang
bahwa pikiran manusia itu sebenarnya dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Bayangkan ketika bawah sadar Anda itu terprogram ilmu negatif atau pengetahuan negatif, tentunya apa yang terjadi? Kehidupannya juga kurang maksimal. Bayangkan ketika Anda memprogram dan menanamkan program positif ke dalam pikiran bawah sadar Anda, tentunya Anda akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih powerful dan luar biasa. Kenapa? Karena Anda sudah menanamkan program-program positif di dalam pikiran bawah sadar Anda. Nah, ini manfaat yang paling penting ya ketika Anda belajar ilmu hipnotis. Jadi Anda akan paham cara berpikir Anda itu seperti apa, bagaimana Anda lebih maju, lebih berdaya, lebih powerful. Biasa tentu di materi pemberdayaan diri. Dan ini tidak ditemukan di tempat lain ya. Hanya ada di sini, yaitu Anda akan belajar tentang pemberdayaan diri di kelas fundamental atau kelas instan super ilmu hipnotis. Anda di situ juga sudah belajar tentang bagaimana memberdayakan diri Anda, yaitu dengan materi self hipnosis. Nah, self hipnosis yaitu sebuah materi hipnotis yang digunakan untuk memprogram atau menanamkan sugesti-sugesti positif ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Jadi Anda bukan hanya pintar menyugesti orang lain, mempengaruhi orang lain, menghipnotis orang lain, tetapi Anda juga diajarkan bagaimana Anda menghipnotis diri Anda sendiri, memprogram diri Anda sendiri, mensugesti diri Anda sendiri agar menjadi pribadi yang luar biasa, berkarisma, berwibawa, dan tentunya terbebas dari mental-mental blok yang menghambat kesuksesan Anda, sehingga Anda akan lebih semangat, lebih powerful dalam menjalani suatu aktivitas. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila Anda tertarik ingin bergabung di kelas pelatihan instan super hipnotis, Anda bisa kontak nomor yang ada di video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan saya doakan semoga semakin hari semakin sukses, semakin luar biasa, dan di awal penghujung tahun 2024 Anda akan menjadi pribadi lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia, lebih percaya diri, dan tentunya seluruh cita-cita Anda mudah sekali Anda raih. Ini doa saya di penghujung akhir tahun 2023. Oke, sekian dari saya Yusuf Aditya. Semoga bermanfaat. Saya Iri, Bilo Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.